وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan seorang yang sedang bersafar, terutama tentang salat, ya, hukum-hukum yang berkaitan tentang salat musafir. Kita tahu bahwasanya di antara keindahan Islam, keindahan syariat kita, bahwasanya syariat kita memperhatikan atau membedakan antara kondisi-kondisi manusia. Syariat membedakan antara kondisi seorang yang sehat dengan orang yang sakit, ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang sakit banyak mendapatkan keringanan. Sebagaimana syariat membedakan antara seorang yang beruzur dengan yang tidak beruzur. Seperti orang dalam keadaan aman dibedakan dengan orang yang dalam keadaan ketakutan. Demikian juga antara orang yang sedang bersafar dengan seorang yang tidak bersafar dibedakan oleh syariat kita. Karena memang syariat kita adalah syariat yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesulitan bagi kalian dalam agama. Bahkan khusus mengenai orang yang safar dan sakit, kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ya. Orang yang bersafar tentunya dia akan menghadapi banyak perubahan-perubahan kondisi dan juga dia mengalami kesulitan-kesulitan. Oleh karenanya syariat memberikan keringanan kepada orang bersafar. Hukum-hukum banyak yang diringankan oleh syariat Islam. Yang ini menunjukkan indahnya syariat Islam, tidak menyamakan segala hal, tetapi memandang kondisi hamba pada masing-masing kondisi, dan setiap kondisi ada hukum yang berkaitan dengan hamba tersebut. Kita punya kaidah yang masyhur dalam qawaid al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra, ada namanya kaidah fikih. Kaidah fikih yang besar atau kaidah fikih raksasa yang ada kembali kepada 5 kaidah. Di antara kaidah-kaidah 5 yang besar tersebut adalah al-masyaqqatu tajlibu taysir, bahwasanya kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Ya, setiap idza dhaqa tasa', ya. Kata para ulama, jika perkara menjadi sempit maka akan dipermudah urusannya, Demikian juga kesulitan-kesulitan akan mendatangkan kemudahan-kemudahan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seorang hamba akan mendatangkan kemudahan-kemudahan dalam hukum-hukum yang akan dia lakukan. Di antara kesulitan yang dihadapi seorang hamba adalah masalah safar, sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-safaru qit'atun minal 'adzab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu, fa idza qadha nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya safar merupakan penggalan daripada azab, daripada siksaan. Bukan berarti seorang yang safar sedang disiksa oleh Allah, sedang diazab oleh Allah, tidak. Tetapi safar itu sendiri merupakan suatu penggalan dari kesulitan. Azab di sini maksudnya kesulitan, kepayahan. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamna'u ahadakum ta'amahu. Safar itu menjadikan seorang terhalang dari makanannya, dari minumannya, dari tidurnya. Ya. Kita tahu bahwasanya seorang yang biasanya tidur pulas tatkala bersafar, dia tidak bisa tidur dengan pulas. Biasanya tatkala di rumah dia bisa makan dengan apa yang dia sukai, tatkala safar dia tidak bisa sembarang makan. Dia apa yang tersedia baru dia makan. Ya, kemudian menghalangi juga minumannya, ya.
Dan jika dia telah selesai dari hajatnya, falyu'ajjil ila ahlihi, maka hendaknya dia segera kembali kepada istrinya. Kesulitan itu semakin terasa tatkala kita kalau kita melihat safar-safar yang dilakukan pada zaman dahulu, ya, terutama misalnya di Jazirah Arab melintasi gurun, ya, kemudian dengan panas yang amat terik, kemudian menggunakan kendaraan tunggangan hewan, onta atau kuda. Ini benar-benar safar merupakan qit'atun minal azab, merupakan perkara yang sangat membayahkan dan menyulitkan. Bahkan di zaman kita yang modern seperti ini, yang safar semuanya dimudahkan, alhamdulillah Allah memberikan banyak kemudahan dengan sarana-sarana transportasi yang begitu enaknya. Safar naik mobil, safar naik motor, ya, safar naik bis, tinggal baca doa tidur, kemudian tidur bangun-bangun sudah sampai, ya. Artinya alhamdulillah kemudahan Allah berikan, ya. Meskipun demikian, bahkan sarana transportasi yang tercanggih pun seperti pesawat, ya, kita tahu ada kapal, ada pesawat. Meskipun seorang naik pesawat, meskipun dia di kelas eksekutif pun lebih enak dia tidur di rumah, ya. Bagaimanapun dia naik apapun, lebih enak di rumahnya sendiri. Meskipun di kelas eksekutif kemudian dengan sofa yang begitu enak, makanan yang mungkin bermacam-macam, toh lebih enak dia tidur di rumahnya di atas kasur yang murahan, kemudian pakai bantal, kemudian makan sayur asam, lebih enak daripada makan makanan Italia, makanan Perancis, ya. Lebih enak dia di rumahnya sendiri. Oleh karenanya bagaimanapun safar itu tidak enak, ya. Bagaimanapun safar itu tidak enak, dan ini dirasakan oleh orang-orang yang sering bersafar, ya, bolak-balik naik pesawat ke luar negeri, ya, dia akan merasakan bahwa bagaimanapun di rumah lebih enak. Oleh karenanya zaman sekarang pun tetap saja hukum-hukum bersafar berlaku, hukum-hukum musafir berlaku, ya, karena safar yang dulu dengan safar yang sekarang toh tidak menghilangkan kesulitan, hanya saja memang tingkat kesulitannya berbeda antara dulu dengan sekarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang yang musafir. Sebelumnya, ya, saya sebutkan bahwasanya karena kesulitan yang dihadapi oleh orang yang sedang bersafar, Rasulullah SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal azab, safar merupakan potongan atau penggalan daripada azab, daripada kesulitan, daripada kepayahan. Karena sebagian ulama mengatakan safar diambil daripada isfar dalam bahasa Arab, ya, artinya mengungkap atau menyingkap tabir, ya, mengungkap rahasia sesuatu. Oleh karena wanita yang membuka wajahnya dikatakan telah melakukan sufur, dia telah membuka wajahnya, membuka cadarnya sehingga wajahnya kelihatan. Demikian juga safar akan menyingkap akhlak seseorang, ya, karena akhlak seorang itu akan nampak tatkala dalam perjalanan jauh, apalagi perjalanan yang payah. Dan ini benar-benar bisa dirasakan tatkala terutama safar yang dilakukan di zaman dahulu, safar yang jauh kemudian payah, maka akan nampak akhlak asli seseorang, perangai asli seseorang. Oleh karena tatkala ada seorang hendak menjadi saksi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, saya tidak mengenal engkau. Siapa yang mengenal si fulan ini? Maka ada seorang mengatakan, saya mengenal dia, ya wahai Umar. Maka Umar berkata, ya, orang ini ingin merekomendasi, ingin mentazkiyah orang yang ingin menjadi saksi ini. Maka Umar bertanya kepada dia, apakah kau adalah tetangga dekatnya sehingga kau tahu, ya, kapan keluarnya, kapan masuknya, ya, karena kalau seorang adalah tetangga orang lain, tetangga dekat, maka akan ketahuan akhlak asli tetangganya. Kenapa dia sering ketemu dan dia tahu bagaimana kondisi orang tersebut, salat subuh atau tidak, salat duhur atau tidak, salat berjamaah atau tidak, ya, bagaimana tatkala bergaul, ketemu, akan bagaimanapun orang menyembunyikan perangainya, namanya tetangga dekat sering ketemu pasti ketahuan akhlak aslinya, ya. Apalagi kalau tetangganya satu dinding, ya. Satu dinding, ya. Di luar mungkin dia senyum-senyum, tapi di rumah dia omelin istrinya, dia bentak-bentak istrinya, kedengaran teriakan suaranya dari luar, dari tetangga, ya. Oleh karenanya Umar bertanya, pertanyaan pertama, apa kau tetangganya sehingga kau tahu tentang akhlaknya? Ternyata dia mengatakan, saya bukan tetangganya. Pertanyaan kedua, Umar bertanya, apa kau pernah bermuamalah dengan dia tentang dinar dan dirham? Kau pernah hubungan dengan dia masalah uang, masalah duit? Ya. Karena duit ini menunjukkan akhlak seseorang. Kalau orang itu wara', maka akan ketahuan dari tingkah dia terhadap, sikap dia terhadap uang, ya. Ya, kalau ternyata tidak memiliki akhlak yang baik, akan nampak juga sikap dia terhadap uang, ya. Kata dia, saya tidak pernah bermuamalah tentang keuangan bersama dia, ya. Kenapa? Karena ada orang yang rajin beribadah, mungkin rajin ke masjid, tapi kalau sudah masalah keuangan tidak beres, ya. Utang tidak pernah dibayar misalnya, ya. Ditagih-tagih malah marah-marah, ya. Ya. Sampai ini kejadian, ada orang yang
dia mengeluh kepada saya, dia bilang, Ustaz, saya ini mau nagih dia, menagih utang saya sama dia, saya ingin nagih. Dia malah marah-marah sama saya. Dia bilang apa? Kamu kenapa baru nagih sekarang ini? Kemarin saya punya uang, kamu nggak nagih. Loh, kamu punya uang kenapa nggak bayar? Sudah punya uang, harusnya disimpan untuk bayar utang ya. Akhirnya yang nagih pun malah dimarah-marahin. Sudah tidak terima kasih, malah marah-marahin yang nagih. Ya, ini terkadang orang kalau sudah bisa bicara duit, akhlaknya tidak ada. Kongsi dagang, kerja sama dagang, akhirnya untung dia dapat, barangnya habis, untungnya nggak ada. Barangnya habis, untungnya tidak ada. Modal tidak kembali. Ini sering terjadi. Nanti ditagih katanya afwan akhi, afwan akhi. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, akhlak seorang tidak bisa diketahui dengan baik kecuali kalau antum sudah bermuamalah uang dengan dia. Apakah antum pinjamkan uang sama dia ataukah sebaliknya? Intinya dari permasalahan keuangan akan nampak akhlak baik atau perangai asli seseorang. Dia mengatakan, saya tidak pernah bermuamalah keuangan dengan orang ini. Maka Umar bertanya kepada pertanyaan ketiga, apakah kau pernah bersafar dengan orang ini? Kau pernah bersafar dengan orang ini? Karena safar dijadikan dalil, ya. Karena safar dijadikan dalil untuk menunjukkan perangai seorang atau tidak. Kata Umar bin Khattab, fariquka fi safar alladhi yustadallu bihi ala makarimil akhlaq. Apakah dia pernah bersafar dengan engkau sehingga dengan safar tersebut bisa dijadikan dalil akan akhlak yang mulia? Kata dia, tidak juga. Kata Umar, kalau gitu kau tidak mengenal dia. Karena orang bersafar, dia akan terutama safar yang panjang dan sulit, akan nampak perangai asli seseorang. Apakah dia mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, ataukah dia memperhatikan juga teman-temannya. Dia ingin makan enak sendiri, ataukah dia juga memperhatikan temannya sudah makan atau belum, masalah nunggu atau tidak. Dan ini penting, akan nampak akhlak seorang tatkala sedang safar. Misalnya dalam haji, orang ingin haji koboi misalnya, ada istilah haji koboi, itu jalan kaki ya. Meskipun tidak ada kudanya, meskipun tidak ada topi koboinya, tapi dikatakan haji koboi karena keluar dari rombongan kemudian jalan kaki. Nah, ini di sini akan nampak akhlak seseorang. Apakah dia mengutamakan egonya? Ya, kita lewat sini, kadang tidak memperhatikan dia sedang ternyata jalan kaki bersama ada orang yang tua, ada ibu-ibu ya. Ini butuh kesabaran, nunggu, memikirkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Ini akhlaknya akan nampak tatkala sedang safar. Ini benar-benar kenyataan. Ini menunjukkan bahwa si safar benar-benar mengungkap akhlak seseorang. Kenapa? Karena safar itu berisi dengan kesulitan, berisi dengan kepayahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu merupakan penggalan daripada kepayahan dan kesulitan. Oleh karenanya wajar jika kemudian syariat memberikan banyak keringanan-keringanan bagi orang yang bersafar. Nah, di antaranya akan kita bahas agak detail pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini adalah mengenai solatnya orang yang bersafar. Solatnya orang yang bersafar. Karena banyak dari saudara-saudara kita di tanah air yang tidak tahu tentang keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada orang yang bersafar. Sering saya bersafar, ya, kita mampir di rest area, tempat peristirahatan. Orang pada solat 4 rakaat. Orang-orang pada solat berapa? 4 rakaat. Mereka tidak tahu bahwa seorang yang musafir solatnya 2 rakaat. Karena mereka tidak paham. Kalau mereka paham, mereka akan semangat solat 2 rakaat. Namun kebanyakan orang tidak paham. Sehingga mereka meskipun safar, solat mereka 4 rakaat. Bahkan saya naik kapal, orang bersafar mengadakan solat Jumat. Orang bersafar mengadakan solat Jumat. Padahal tatkala safar tidak perlu solat Jumat. Solat Jumat hanya lil muwattinin, bagi orang-orang yang mukim. Namun karena semangatnya dan tidak paham, akhirnya mereka terkadang keringanan-keringanan yang Allah berikan mereka tidak kerjakan. Yang pertama yang berkaitan dengan solat, yaitu tentang hukum di kosornya solat, ya. Hukum kosornya solat. Kita tahu bahwasanya disyariatkan bagi seorang yang musafir untuk mengkosor solat yang rubaiyah. Solat 4 rakaat menjadi berapa? 2 rakaat. Solat subuh 2 rakaat jadi berapa? 2 apa 1? Benar. 2, tetap 2. Zuhur jadi 2 rakaat. Asar jadi 2 rakaat. Maghrib 3 apa 1,5? 3, ya, bukan 2, bukan 1,5, tapi tetap berapa? 3. Salat Isya jadi 2 rakaat. Perlu antum ketahui bahwasanya asal dalam salat itu 2 rakaat. Ini hukum asal salat adalah 2 rakaat. Artinya tatkala Nabi SAW diangkat oleh Allah ke Mekah, ke Sidratul Muntaha, waktu Rasulullah SAW masih di Mekah, ya, belum ke Madinah. Maka Rasulullah SAW diberi
kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu. Tatkala itu pertama kali diwajibkan salatnya 2 rakaat. 5 waktu tersebut artinya 2 rakaat. Salat duhurnya 2 rakaat, salat asarnya 2 rakaat, salat isyanya 2 rakaat. Ini pertama kali diwajibkan salat. Oleh karenanya Aisyah yang meriwayatkan suatu hadis dia mengatakan fa uqirat fi safar wa zidat fil hadar atau kama qalat. Dia mengatakan pertama kali salat diwajibkan 2 rakaat, kemudian ditetapkan dalam safar 2 rakaat. Jadi 2 rakaat ini bukan pengurangan tetapi penetapan. Kemudian ditambah tatkala sedang mukim. Berarti asalnya 2 rakaat, orang yang mukim ditambah syariat menjadi 4 rakaat. Jadi bukan 4 rakaat dipotong jadi 2 rakaat, tidak. Tetapi asal memang salat itu asalnya berapa rakaat? 2 rakaat. Hanya saja orang yang mukim ditambah dengan 2 rakaat, di 2 rakaat tambah 2 jadi 4 rakaat. Dan dalil akan hal ini adalah ijma' ulama. Semua ulama telah menjelaskan bahwasanya jika seorang sedang bersafar maka disunahkan dia salat 2 rakaat. Hanya saja para ulama khilaf tentang apa hukum salat 2 rakaat tersebut. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Barang siapa yang salat salat musafir menjadi 2 rakaat, ada yang mengatakan harus diulang. Jadi kalau ada seorang musafir salatnya 4 rakaat, ada sebagian ulama mengatakan harus diulang. Kenapa? Karena 2 rakaat hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ada yang mengatakan wajib, tapi jika dikerjakan 4 rakaat salatnya tetap sah, cuma dia berdosa. Namun pendapat yang benar yang kuat Allah alam bisawab bahwasanya qasar ini hukumnya bukan wajib tapi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa Rasulullah SAW para sahabat tidak pernah melakukan tatkala mereka sedang safar mereka salat itmam 4 rakaat. Seperti perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar falam yazid ala raqataini hatta qabadahu Allah." Aku pernah menemani Rasulullah SAW dalam safar-safar beliau dan beliau tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat dalam safar-safar beliau sampai Allah menjemput ajal beliau alaihi salatu wasalam. Wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala raqataini hatta qabadahu Allah. Dan aku menemani Abu Bakar dalam safar beliau radhiyallahu taala anhu dan beliau tidak pernah menambah lebih daripada 2 rakaat. Wa sahibtu Umar dan aku pernah menemani ayahku ya dalam safar-safar beliau falam yazid ala raqataini hatta qabidahu Allah, sampai Allah mencabut atau memanggil ajal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ya mereka telah ijma bahwasanya orang yang sedang bersafar salatnya 2 rakaat. Namun kenapa kita katakan bahwasanya salat 2 rakaat itu hanya sunnah muakkadah, tidak wajib? Padahal Rasulullah SAW tidak pernah salat 4 rakaat tatkala safar, demikian Abu Bakar dan Umar. Karena didapati sebagian sahabat mereka meskipun safar mereka salat 4 rakaat. Di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha ya diriwayatkan dari beliau meskipun safar beliau salat 4 rakaat. Tatkala ditanya kata dia saya mendapati keringanan. Saya mendapati kemudahan. Jadi beliau mengkaitkan masalah salat 4 rakaat dengan kesulitan yang beliau hadapi. Jadi keringanan tersebut beliau ambil kalau dalam keadaan sulit, tapi kalau dalam keadaan mudah safarnya ringan, beliau salat 4 rakaat ya. Kalau seandainya salat musafir 2 rakaat hukumnya wajib, maka Aisyah tidak akan meninggalkannya. Dari sini kita pahami bahwasanya salat 2 rakaat tatkala sedang safar hukumnya sunnah muakkadah dan tidak wajib. Demikian juga diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tatkala di Mina. Beliau salat 4 rakaat sampai terjadi pembicaraan di kalangan para sahabat seperti perkataan Ibnu Mas'ud ya. Perkataan sebagian sahabat, Utsman bin Affan kenapa dia salat 4 rakaat tatkala di Mina? Ya, ada tafsiran dari para ulama ya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya Utsman punya keluarga di situ di Mekah, sehingga kalau sudah punya rumah di situ bakal menjadi mukim. Oleh karenanya dia salat 4 rakaat. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan bahwasanya Utsman ya dan ini yang agak kuat mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan sengaja salat 4 rakaat karena khawatir ada orang-orang Arab Badui yang hajian dan dia menyangka bahwasanya salat duhur cuma 2 rakaat, salat asar cuma 2 rakaat, salat isya cuma 2 rakaat, kemudian dia pulang kampung dia tidak mau tambah rakaatnya. Ya, karena ini kenyataan ada disebutkan dalam sebagian riwayat hikayat bahwasanya ada orang Arab Badui yang dia salat
duhur salat 4 rakaat, dia salat 2 rakaat. Kenapa dia mengatakan saya melihat Utsman salatnya 2 rakaat tatkala di Mina? Dari situ Utsman berubah. Ya, karena ternyata ada orang Arab Badui yang hajian kemudian pulang kampung tidak paham bahwasanya Islam membedakan antara hukum musafir dengan hukum mukim. Akhirnya Utsman salat di Mina 4 rakaat. 4 rakaat supaya tidak disalahpahami oleh orang-orang Badui yang berhaji, orang-orang kampung yang tidak mengerti tentang hukum-hukum safar. Dari sini kita tahu bahwasanya salat 2 rakaat dalam safar itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Dan ini penting bagi kita. Terkadang kita bersafar ke suatu tempat, kemudian kita disuruh jadi imam. Disuruh jadi imam sementara masyarakat itu orang kampung. Kalau wajib 2 rakaat, maka kita jadi imam, kita harus 2 rakaat. Terus habis itu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua berteriak subhanallah. Pada negur subhanallah. Ya. Karena mereka tidak tahu namanya ada nama salat qasar. Ya. Oleh karenanya terkadang dan sulit kita mau menjelaskan. Ya ikhwan, saya lagi musafir, saya salat 2 rakaat, nanti kalian sambung lagi 2 rakaatnya. Tidak semua orang paham akan hal ini. Belum lagi kalau ada yang masbuk, bingung. Ya. Oleh karenanya terkadang kita terpojok harus melaksanakan 4 rakaat dan alhamdulillah hukumnya tidak wajib salat 2 rakaat, tapi hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sehingga terkadang kita salat 4 rakaat sebagaimana yang dipandang oleh Utsman. Tatkala Utsman memandang ada kemaslahatan salat 4 rakaat agar tidak disalahpahami oleh orang Arab Badui, maka demikian juga terkadang kita salat 4 rakaat tatkala kita khawatir masyarakat tidak paham dan bisa timbul kegaduhan sehingga kita salat 4 rakaat. Tapi bagaimanapun ini sunnah yang hendaknya kita hidupkan karena banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak mengerti akan sunnah ini. Ini yang pertama, bahwasanya disyariatkannya mengqasar. Yang kedua, masalah jamak. Apakah seorang yang musafir disunahkan untuk menjamak salat? Jawabannya tidak disunahkan. Tidak disunahkan seorang yang musafir untuk menjamak salat. Rasulullah SAW hanya menjamak salat idza jadda sayr, kalau safar beliau berat. Jadi saya ulangi bahwasanya, saya ingatkan bahwasanya yang berkaitan dengan safar adalah qasar bukan jamak. Karena sebagian orang menyangka namanya qasar harus jamak dan namanya jamak harus qasar, padahal tidak lazim. Bisa qasar tanpa jamak dan bisa jamak tanpa qasar. Seperti Rasulullah SAW tatkala di Mina, Rasulullah SAW salat qasar tanpa jamak. Masing-masing pada waktunya. Salat subuh 2 rakaat, kemudian tunggu waktu zuhur. Tatkala tiba waktu zuhur, Rasulullah SAW salat zuhur 2 rakaat. Tiba waktu salat asar. Waktu salat asar tiba, Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Waktu maghrib, Rasulullah SAW salat 3 rakaat. Waktu tiba salat isya, Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Salat masing-masing pada waktunya tanpa di jamak. Qasar tanpa di jamak. Tetapi tatkala di padang Arafah, Rasulullah SAW menjamak qasar antara salat zuhur dan salat asar. Demikian juga tatkala di Muzdalifah, Rasulullah SAW jamak takhir antara salat maghrib 3 rakaat dengan salat isya 2 rakaat. Oleh karenanya qasar tidak mesti jamak dan jamak tidak mesti qasar. Demikian juga seorang yang sedang tidak mukim, tatkala seorang sedang di pemukimannya, sedang tidak safar, tahu-tahu turun hujan deras. Ya, boleh jamak atau tidak? Boleh jamak. Sampai seorang yang muadzin mengatakan, ya, sallu fi rihalikum, disunahkan untuk mengumandangkan azan dengan berkata, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Berarti yang di masjid boleh jamak tanpa qasar. Boleh jamak tanpa qasar. Oleh karenanya jamak bukan berkaitan dengan safar, tetapi jamak berkaitan dengan kesulitan yang sedang dihadapi oleh seorang. Disunahkan bagi orang yang sedang musafir tidak menjamak salat kecuali kalau ada kebutuhan. Jika safarnya berat, ya jika dalam keadaan kepayahan atau dalam keadaan kesulitan atau kondisi-kondisi tertentu, maka dia disunahkan untuk menjamak. Tetapi para ulama menyatakan bagaimanapun seorang yang musafir boleh jamak, tetapi tidak dikatakan sunnah. Saya ulangi, seorang yang musafir dikatakan boleh menjamak, tapi bukan sunnah. Karena sebagian orang menyangka sunnah kalau seorang sedang safar sunnah dijamak. Tidak benar, tidak sunnah, tetapi hukumnya boleh. Kapan dikatakan sunnah menjamak? Kalau safarnya sulit, baru disunahkan dia untuk menjamak salat. Akan tapi jika safarnya ternyata tidak sulit, maka hendaknya dia salat masing-masing pada waktunya meskipun dia mengqasar salatnya. Para ikhwani fillah azanillahu wa yakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas tentang permasalahan berikutnya, berapa kilo baru bisa seorang mengqasar salat, ya. Ini permasalahan yang sangat
unik dan terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Barang siapa yang membaca dalil-dalil para ulama dari dua belah pihak, maka akan mereka mengetahui bahwasanya ini khilaf yang sangat kuat. Sulit bagi seorang untuk bisa merojihkan kecuali dengan ilmu yang sangat kuat pula. Ya. Secara umum para ulama terbagi menjadi dua model. Model pertama yang menyatakan bahwasanya jarak safar ditentukan dengan batasan tertentu, berapa kilo. Pendapat yang kedua mengatakan seorang dikatakan safar, ya, tidak ada jarak tertentu, tapi kembali kepada urf, kepada tradisi masyarakat. Jika masyarakat menyatakan bahwasanya ini merupakan safar, ya, maka itu dianggap safar. Jika masyarakat tidak menganggap itu safar, maka bukan safar. Pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya safar ditentukan dengan jarak tertentu sampai disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ada sekitar 20 pendapat. Ada yang mengatakan berapa kilo, ada yang 120 kilo, ada 80 kilo, ada yang 40 kilo, ada yang 20 kilo, ada yang 17 kilo. Ini pendapat yang dan masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada perkataan para sahabat, ya. Oleh karenanya kita tahu dalam kaidah usul fikih bahwasanya jika perkataan para sahabat merupakan hujjah, perkataan sahabat, pendapat sahabat merupakan dalil, jika tidak ada yang menyelisihnya. Akan tapi jika terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka setiap perkataan para sahabat bukanlah dalil kecuali didukung oleh dalil dari luar. Kecuali didukung oleh dalil dari luar. Maka tidak kita bisa merojihkan pendapat ini yang 40 rakaat lebih benar daripada yang 120 rakaat atau yang lebih benar daripada 80 rakaat kecuali dengan dalil yang dari luar. Oleh karenanya masalah ini masalah yang khilafnya cukup kuat, meskipun jumhur ulama, kebanyakan ulama seperti mazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah, mereka berpendapat bahwasanya jarak safar 80 km. 80 km atau sekitar 80 km. Barang siapa yang bersafar jarak tempuhnya kurang dari 80 km, maka tidak boleh dia mengqashar salat. Tidak boleh dia mengqashar salat. Adapun mazhab Hanafiyah lebih daripada itu, yaitu 3 hari perjalanan. Ya, 3 hari perjalanan, ya kata sekitar 120 km mazhab Hanafiyah. Adapun mazhab Hambali, Syafi'i dan Maliki, mereka mengatakan 80 km. Apa dalil mereka? Apakah mereka berpendapat tanpa dalil? Jawabannya tidak benar. Mereka punya dalil. Mereka punya dalil, di antaranya perkataan para sahabat. Seperti banyak riwayat, ya, seperti dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kana yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burud. Bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mereka tidaklah mengqashar salat dan mereka tidaklah berbuka puasa kecuali kalau mereka telah bersafar 4 burud. 4 burud itu 1 barid itu 4 farsakh. 1 farsakh sama dengan 3 mil. Berarti kalau 4 burud berapa farsakh? 1 barid 4 farsakh. Berarti kalau 4 16 farsakh. 1 farsakh 3 mil. Berarti kalau 16 farsakh berapa mil? 16 kali 3 48 mil. 1 mil 1,6 km, 1,7 km sekian gitu. Berarti kalau 48 mil berapa kilometer? Sekitar 80 kilometer. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak mengqashar salat dan tidak berbuka puasa kecuali setelah safar sekitar 80, kalau jarak tempuhnya sekitar 80 km. Hadis ini atau riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan sanad daripada riwayat ini sanad yang sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan ternyata sanad ini pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari meskipun dalam bentuk hadis mu'allaq, riwayat mu'allaq, tapi dengan sigatul jazm yang menunjukkan Imam Bukhari mensahihkan riwayat ini. Imam Bukhari mensahihkan riwayat ini. Namun apakah ini bisa dijadikan hujjah? Wallahu alam. Ternyata ada riwayat-riwayat yang lain yang juga mendukung akan hal ini, ya. Seperti dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain dari Al-Baihaqi, kana yusalliyani rak'atain wa yiftirani fi arba'ati burud. Mereka salat 2 rakaat dan berbuka puasa kalau 4 rakaat. Kemudian juga Ibnu Abbas pernah ditanya dari Atha, aqsuru salata ila Arafah, kalau saya pergi ke Arafah bolehkah saya mengqashar salat?
La walakin ila Asfan wa ila Jeddah wa ila Taif. Tidak, tapi kalau kau pergi ke Asfan atau ke Jeddah atau ke Taif. Sekarang jarak dari Mekah ke Taif itu kira-kira 80 km. Jarak dari Mekah ke Jeddah juga kira-kira 80 kilometer. Ini berarti memang mereka mengukur bahwasanya kalau sekedar cuma ke Arafah jaraknya tidak sampai 40 km, tidak sampai 80 km, maka tidak boleh mengqasar. Ini pendapat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Demikian juga pendapat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Namun ada pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan boleh kurang daripada 80 km. Ikhwani fillah azani Allah yakum. Di antara dalil yang menunjukkan 80 km adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa wa ma'aha dzu mahram." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang wanita yang bersafar dengan jarak sehari semalam kecuali sama mahramnya. Sementara mereka juga apa jarak satu hari satu malam? Ini ada juga khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan jarak satu hari satu malam 80 km dengan perjalanan misalnya kuda atau onta, orang berjalan terus selama sehari semalam, maka jaraknya sekitar 80 km. Ada yang mengatakan jaraknya sekitar 40 km. Ya, intinya Rasulullah SAW menamakan seorang wanita yang berjalan sehari semalam dikatakan sebagai wanita yang sedang safar. Dan ternyata jarak sehari semalam itu jarak 4 burud, sekitar 80 km. Dan ini mendukung pendapat yang mengatakan bahwasanya jarak safar adalah 80 km. Dan ini lebih hati-hati, dan ini pendapat yang dipilih oleh Lajnah Daimah, oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan banyak ulama yang berpendapat dengan pendapat ini karena pendapat jumhur ulama. Dalilnya tidak ada dalil yang tegas, tetapi hanya sekedar perkataan para sahabat didukung dengan isyarat sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya seorang dikatakan safar tidak kembali kepada jarak tertentu. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian Zahiriyah dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini pendapat juga yang sangat kuat bahwasanya jarak safar tidak ditentukan dengan jarak tertentu, tetapi kembali kepada apakah dikatakan safar atau tidak. Jika tradisi mengatakan bahwasanya itu merupakan safar, maka itu dikatakan safar meskipun kurang dari 80 km. Jika tradisi mengatakan tidak safar, maka bukan safar. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi. Nabi juga tidak pernah membatasi pada jarak-jarak tertentu. Allah mengatakan, ya, wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Jika kalian sedang berjalan di atas muka bumi, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat. Allah tidak menyatakan jika kalian telah melewati 80 km, tidak ada dalilnya. Kemudian juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah membatasi dengan jarak-jarak tertentu. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan, ya, idza kharaja masirata thalathata farasikh qassara salat. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika keluar dengan jarak 3 farsakh, satu farsakh itu 3 mil. Kalau 3 farsakh berapa mil? 9 mil. Kalau 9 mil berapa kilo? Kira-kira 17 kilo. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersafar dengan jarak 3 farsakh, Rasulullah sallallahu mengqasar salat. Berarti enggak sampai 80 km. Kemudian buktinya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berhaji. Rasulullah sallallahu di Mina, Rasulullah sallallahu berhaji bersama penduduk kota Mekah. Rasulullah sallallahu berhaji bersama penduduk kota Mekah. Kemudian orang-orang yang berhaji bersama Nabi, mereka juga qasar bersama Nabi. Padahal jarak dari Mekah ke Arafah ke Mina tidak jauh, tidak sampai 80 km. Tetapi ternyata penduduk Mekah yang hajian bersama Nabi, mereka tidak menyempurnakan solat mereka. Mereka tetap 2 rakaat bersama Nabi. Berbeda tatkala Nabi SAW di Fatu Makkah. Rasulullah SAW tatkala Fatu Makkah bersafar dari Madinah menuju Mekah, kemudian Rasulullah SAW solat di Mekah. Begitu Rasulullah SAW salat 2 rakaat, Rasulullah SAW mengatakan, "Atimmu salatakum fa inna qaumun safrun." Kata Nabi SAW, kalian lanjutkan salat kalian. Rakaat ketiga, rakaat keempat, karena kami adalah kaum yang sedang bersafar. Waktu mereka di Mekah, Rasulullah SAW suruh lanjutkan tambah lagi 2 rakaat. Namun tatkala penduduk Mekah ikut hajian di Mina, Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk menambah apa? 2 rakaat. Berarti jarak dari Mekah ke Mina bisa boleh untuk safar, dikatakan safar. Ini dalil yang sangat kuat juga menunjukkan bahwasanya tidak ada batasan tertentu dalam
dalam masalah jarak safar. Dalam masalah jarak safar. Meskipun saya katakan dua-duanya sangat kuat ya. Tapi Allah alam lebih hati-hati yang 80 kilo. Kalau dari alhamdulillah kalau antum di sini, artinya di sini kota Balikpapan terpisah dengan kota yang lainnya. Yang kota yang nyambung dengan Balikpapan kota apa? Samarinda berapa kilo dari Balikpapan? Nah, sudah selesai jarak safar. Tidak ada khilaf. Tetapi yang jadi masalah yang di Jawa. Di Jawa bersambung-sambung, ada Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, kemudian Jakarta Selatan, belum lagi dari Jakarta nyambung dengan Depok, dengan Bogor. Ini bikin bingung ini. Ya. Tangerang ini padahal sudah kondisi-kondisi kota-kota yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan setiap pindah kota berarti boleh safar. Kita bilang belum tentu. Terkadang membedakan cuma pelang saja. Selamat datang di kota Depok, bedanya cuma 1 meter. Orang 1 meter kemudian boleh safar, enggak. Oleh karenanya, perkaranya agak repot. Kalau kita membuka 17 kilo, wah repot juga. Karena kadang satu kota lebih dari 17 kilo. Repot. Oleh karenanya, untuk mengatakan kembali kepada urf, ya, sekarang kita pun kalau tanya kembali, kalau kita menguatkan pendapat yang kedua, kalau mungkin kita katakan kita menguatkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya masalah safar tidak ada batasan tertentu, dan ini pendapat yang sangat kuat. Dan kita kembalikan kepada apa? Tradisi. Taib, Rasulullah SAW di zaman dahulu, Mekah ke Mina, itu mungkin dikatakan safar. Kenapa? Karena apa? Karena memang kosong, tidak ada perumahan. Benar-benar keluar dari apa? Kampung, kemudian pergi kampung yang lainnya, ke kota yang lainnya. Tetapi kalau sekarang, antum tanya siapa saja, orang-orang Jakarta, kalau orang dari Jakarta ke Depok dikatakan safar, mereka bilang tidak. Karena namanya urf adalah tradisi kebanyakan orang. Jangan sampai seorang mengatakan menurut saya safar, bukan menurut kamu. Yang dikatakan urf adalah tradisi kebanyakan orang. Oleh karenanya penilaiannya kembali kepada jumhur mayoritas masyarakat. Kalau masyarakat ditanya, masyarakat Jakarta ditanya, apakah dari Jakarta Pusat ke Depok merupakan safar? Mereka mengatakan bukan safar. Tapi mereka sepakat kalau dari Jakarta menuju Bandung mereka bilang safar. Dari Jakarta menuju Anyer mereka bilang safar. Ya. Dari ke Banten safar. Tapi kalau ke Tangerang, meskipun Tangerang masuk di Banten, mereka bilang bukan safar. Oleh karenanya, kalaupun kita kembali kepada urf, juga sekarang urfnya tidak sama dengan urf yang dahulu. Urf sekarang, ya kalau jaraknya sekitar masih 50 kilo, masih dalam kota Jakarta, mereka tidak katakan sebagai safar. Yang jadi masalah ada sebagian orang, dia baru 20 kilo, sudah boleh safar. Rasulullah SAW pernah keluar 20 kilo, Rasulullah SAW qasar salat. Berarti musafir? Iya. Kalau gitu boleh nggak buka puasa? Nggak berani dia. Boleh nggak buka puasa? Aduh, gimana kalau buka ya? Berarti kan seharusnya kalau boleh qasar, boleh juga berbuka puasa. Ini dua keringanan yang tidak bisa dipisahkan. Karena dua-duanya merupakan keringanan orang yang sedang bersafar. Kalau kamu mengatakan boleh mengqasar salat, berarti boleh juga berbuka puasa. Intinya ikhwani fillah, oleh karenanya banyak ulama, seperti saya dengar sendiri penjelasan kibar ulama, mereka menyatakan pendapat Syekhul Islam pendapat yang kuat. Tetapi kalau dibuka pendapat ini, banyak orang yang ikut hawa nafsu, sehingga kapan dia mau qasar dia qasar, kapan tidak mau qasar dia tidak qasar. Oleh karenanya mereka memilih yang lebih hati-hati pendapat jumhur ulama dengan batasan 80 km. Kapan kurang dari 80 km, maka tidak mengqasar. Lebih dari 80 km, maka mengqasar. Allah alam bisawab ya. Saya juga bingung mana yang lebih kuat. Tapi untuk lebih hati-hati kita ikut pendapat para ulama ya di Lajnah Daimah dan yang lainnya, bahwasanya jumhur ulama bahwasanya safar ditentukan dengan jarak 80 km. Jika kurang dari 80 km maka boleh untuk mengqasar dan berbuka puasa. Ikhwani fillah azanillahu iyakum. Kapan seorang sudah boleh mulai mengqasar? Sekarang dia sudah ingin safar ke Samarinda misalnya. Samarinda bisa lewat darat atau tidak? Bisa pesawat. Bisa juga ya. Kapal enggak bisa ya? Bisa juga, subhanallah. Kapan dia boleh bersafar? Kata para ulama, kapan dia boleh mulai mengqasar? Kata para ulama, boleh mengqasar kalau sudah meninggalkan kampungnya. Sampai kapan? Sampai dia safar dan balik, sebelum masuk kampungnya dia masih boleh qasar terus. Contohnya, seorang keluar dari Balikpapan menuju Samarinda. Dia keluar dari kampungnya. Kemudian dia meskipun belum sampai di Samarinda, dia sudah keluar kampungnya, misalnya dengan jarak 20 km dari kampungnya atau 10 km, dia sudah boleh 20 km dia sudah boleh mulai mengqasar, boleh. Meskipun belum sampai ke
Samarinda. Jadi kapan startnya? Jika dia sudah mulai meninggalkan kampungnya. Kalau dahulu para fuqaha mengatakan idza faraqal umran atau faraqal bunyan. Jika seorang sudah meninggalkan kampungnya dan meninggalkan bangunan-bangunan kota, dia sudah keluar dari bangunan-bangunan kota, maka dia sudah boleh mulai mengqasar. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis, kata Anas bin Malik, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra bil Madinah arba'an." Saya salat bersama Nabi salat zuhur di Madinah 4 rakaat. Wa shallaitu ma'ahu al-asra bi Dzul Hulaifah, dan saya salat 2 rakaat bersama Nabi Dzul Hulaifah di Bir Ali sekarang. Jarak antara Masjid Nabawi dengan Dzul Hulaifah sekitar 25 km. Saya kurang tahu persis tapi sekitar 25 km. Padahal belum jarak safar. Tetapi tujuan Nabi ke Mekah. Tujuannya 400 kilometer. Namun Rasulullah tatkala sudah keluar menuju Dzul Hulaifah sudah mulai untuk apa? Mengqasar. Oleh karenanya para ulama mengatakan seorang yang sudah ingin menempuh jarak qasar, misalnya ingin ke Samarinda, jika dia sudah meninggalkan kampungnya, sudah masuk ke kampung yang lain, maka dia sudah boleh mulai mengqasar sejak saat itu. Dia sudah boleh mengqasar. Bukan sejak di rumahnya dia mengqasar. Kenapa saya mau safar? Enggak boleh. Ya. Sejak dia sudah, misalnya kalau para ulama sering mengatakan jika sudah di bandara. Kalau sudah di bandara sudah boleh mengqasar meskipun pesawatnya belum berangkat. Kenapa? Tujuannya ingin keluar kota. Ya. Kemudian sampai kapan dia boleh mengqasar? Selama dalam perjalanan dia boleh mengqasar terus. Selama dalam perjalanan. Sampai dia tinggal di sana, kemudian dia balik. Dalam perjalanan dia boleh mengqasar terus. Sampai di bandara dia masih boleh mengqasar karena belum sampai di rumah, belum sampai kampung rumahnya. Faham? Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Masih panjang ya. Sudah pada ngantuk ini. Apa ini seri 1, seri 2-nya nanti aja. Hah? Tanggung ya. Sabar ya. Ikhwani fillah azanillahu. Pembahasan juga di antara para ulama. Sekarang kita sudah membahas tadi tentang kapan jarak dikatakan musafir. Sekarang berapa lama antum di suatu tempat boleh qasar? Boleh qasar berapa lama? Jumhur ulama mengatakan kalau antum tinggal suatu tempat lebih dari 4 hari, maka antum sudah mukim, tidak boleh mengqasar. Tetapi kalau kurang dari 4 hari, mereka hitung dengan 20 kali sholat. Satu hari berapa kali sholat? 5 waktu. Kalau antum ternyata tinggal satu tempat kurang dari 20 waktu sholat, maka antum boleh qasar. Kenapa? Status antum sebagai musafir. Tapi jika kalau lebih dari 20 sholat, maka antum sudah mukim. Ini pendapat jumhur ulama. Dan masalah ini juga masalah yang pelik, khilafnya juga sangat kuat. Jadi dalam masalah safar ada masalah jarak safar, ini khilaf yang kuat, dan juga masalah kedua berapa lama dia boleh mengqasar, ini pun khilaf yang sangat kuat. Karena banyak dalil yang bermacam-macam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam perang Tabuk sekitar 19 atau 20 hari Rasulullah SAW di Tabuk dan selalu qasar. Rasulullah SAW tatkala Fatu Makkah juga berhari-hari Rasulullah SAW selalu qasar, ya. Padahal lebih dari 4 hari. Tatkala hajian pun demikian, Rasulullah SAW tatkala di Batha atau di Abtah, ya, 4 hari, kemudian melanjut ke Mina dan seterusnya ke Arafah bolak-balik. Ini lama, ini banyak juga, lebih dari 4 hari, dan Rasulullah SAW senantiasa qasar. Terus dari mana para ulama berdalil tentang 4 hari? Jumhur ulama berdalil dengan kondisi Nabi SAW yang sedang berhajian. Wallahu alam, saya hanya mendapati dalil ini, mungkin ada dalil yang lain, masih perlu saya pelajari lagi. Di antara dalil yang paling kuat yang disebut oleh para jumhur ulama, kenapa dibatasi 4 hari? Karena Nabi SAW tatkala hajian, beliau sampai di Abtah itu tanggal 4 Dzulhijjah. Tanggal berapa? 4 Dzulhijjah. Kemudian beliau menetap di situ. Beliau tidak ke Masjidil Haram. Beliau menambatkan onta beliau, para sahabat menambatkan kambing-kambing beliau, ya, hewan-hewan beliau yang akan disembelih tatkala Idul Adha. Kemudian Rasulullah SAW sholat selama 4 hari di tempat tersebut, qasar tanpa dijamak, menetap tidak pindah-pindah. Kemudian setelah itu Nabi SAW melanjutkan perjalanan ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kata mereka masa penungguan dari 4 sampai 8 inilah masa batasan terakhir. Lebih daripada itu maka itu merupakan mukim. Taib, kenapa Nabi SAW waktu di Mina di Arafah masih terus melanjutkan 2 rakaat? Karena itu berpindah. Jadi beda antara posisi seorang yang datang ke suatu tempat menetap dengan dia beraktivitas, mobilisasi, jalan terus. Kalau selama jalan terus maka dia musafir terus. Ya, selama dia masih terus jalan, tidak menetap satu tempat, dia pergi ke Samarinda, dia pergi kemana, atau dia ke Balikpapan, ke sana ke sini, sekali-sekali di masjid ini, sekali-sekali masjid sana, dia tidak punya tempat tertentu, maka dia masih dikatakan musafir terus. Beda kalau dia sudah menetap satu tempat tertentu,
tidak kemana-mana, maka itu dikasih waktu 4 hari. Karena Nabi SAW selama tanggal 4 sampai tanggal 8 beliau menetap satu tempat, ya. Baru tanggal 8 beliau berpindah. Tentunya ini pendapat yang secara zahir tidak begitu kuat, karena keberadaan Nabi 4 hari itu cuma kebetulan. Kebetulan Rasulullah SAW datang tanggal 4. Kalau misalnya Rasulullah SAW tanggal datang 1, dia akan lama sampai tanggal 8 7 hari. Tetapi kebetulan Rasulullah SAW tanggal 4 sampai tanggal 8 4 hari. Namun inilah pendapat jumhur ulama, wallahu alam bisawab. Ini pendapat jumhur ulama, dan ini juga ada kehati-hatian, ya. Oleh karenanya jumhur ulama begini cara berpikir mereka. Orang yang bersafar ada 3 kondisi ingin datang suatu tempat. Antum pergi ke Samarinda, ada 3 kondisi antum. Kondisi pertama, antum tahu bahwasanya antum bakalan tinggal di Samarinda lebih dari 4 hari, bakalan tinggal 1 minggu. Berarti menurut jumhur ulama itu mukim atau bukan? Mukim, karena lebih dari 20 kali waktu sholat. Berarti begitu antum sampai di sana, sampai di Samarinda, boleh qasar atau tidak? Hah? Boleh qasar atau tidak? Boleh qasar atau tidak? Antum mau tinggal 7 hari. Sampai di Samarinda boleh qasar atau tidak? Yang bilang boleh, angkat tangan. Tidak boleh, ya. Kenapa? Karena dia sampai di sana sudah niat mukim. Berbeda dengan pemahaman sebagian orang yang salah, dia mengatakan boleh antum qasar sampai 4 hari. Hari kelima baru 4 rakaat. Ini pendapat yang salah. Jadi harusnya dilihat antum berapa hari di sana. Kalau antum ternyata di sana lebih dari 4 hari sudah tahu pasti, maka antum sejak awal sudah harus 4 rakaat karena antum sudah mukim di sana. Ini pendapat jumhur ulama. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, antum tahu di Banjarmasin atau antum tinggal di Samarinda kurang dari 20 waktu sholat, ya. Kurang dari 20 waktu sholat. Oleh karena sejak sampai di sana antum qasar karena antum statusnya musafir. Beda dengan kondisi pertama, status antum sebagai mukim. Kondisi yang ketiga, antum ke sana dan antum tidak tahu kapan pulang. Kata para ulama, ijma ulama, seorang kalau pergi, seperti perkataan Ibnul Munzir, seorang kalau pergi bersafar ke suatu tempat dan dia tidak tahu kapan dia pulang, meskipun 2 tahun dia masih boleh qasar terus. Selama dia tidak tahu kapan dia pulang, selama dia tidak tahu kapan selesai urusannya. Ini ijma ulama. Contohnya bagaimana? Contohnya seorang pergi dari Balikpapan ke Banjarmasin cari istri. Saya mau nikah, cari putar-putar enggak ada yang cocok semua. Persyaratan dia berat. Harus cantik, tinggi, putih, kaya, repot. Sementara dia hitam, pendek, jelek, repot. Dia nyari-nyari di Banjarmasin enggak ada, di Samarinda enggak dapat. 10 hari belum dapat juga, masih boleh qasar masih. Kenapa? Tujuan dia belum selesai. Meskipun 1 tahun nyari-nyari enggak dapat. Karena tujuan dia bersabar untuk mencari istri enggak dapat selama setahun. 100 orang dia nazar enggak dapat. Akhirnya dia pulang, selama dia mencari itu dia masih boleh safar. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan dia pulang. Oleh karena para ulama mengatakan kenapa Rasulullah SAW tatkala di perang Tabuk sampai 20 hari beliau qasar, karena beliau tidak tahu kapan pulangnya. Sehingga beliau terus mengqasar. Kalau beliau tahu beliau bakalan 20 hari di sana, maka beliau akan mukim, salat mukim. Demikian juga misalnya seorang yang berdagang, dia pergi ke Jakarta cari barang dagangan. Dia nyari-nyari, mungkin bisa 7 hari, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Selama dia belum tahu kapan dia pulangnya, maka dia boleh mengqasar terus. Paham atau tidak? Paham. Tapi antum jangan main-main masalah ini. Kalau antum milih pendapat jumhur, antum sampai sana, kamu kapan pulangnya? Wallahu alam, saya tidak tahu. Padahal antum sudah beli tiket kembali. Nah, ini berarti enggak benar. Antum enggak bisa bohongi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tiketnya, belum tentu saya pulang, mungkin saya mati sebelumnya. Enggak urusan, yang penting antum sudah kira-kira. Yang dituntut adalah perkiraan antum kapan antum mau pulang. Kalau antum sudah tahu bakalan lebih dari 4 hari, maka sejak awal antum sudah harus itmam salat dan tidak boleh diqasar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya tidak ada batasan waktu tertentu sampai kapan kamu boleh qasar. Bahkan bertahun-tahun pun boleh mengqasar selama kamu belum pulang ke kampungmu. Selama kamu tidak berniat mukim dan belum pulang ke kampungmu. Pendapat ini dipegang kuat oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sampai saya ketemu seorang syekh doktor yang ada di Jamiatul Imam, dia mengatakan, yang guru saya Abdullah bin Qu'ud yang juga kibar ulama pernah bertanya kepada Syekh Utsaimin, "Ya Syekh, misalnya saya penduduk kota Qasim, kemudian saya tinggal Al-Qasim, kemudian saya kerja di Madinah selama bertahun-tahun. Syekh, apakah saya boleh mengqasar?" "Iya." "Sampai kapan?" "Sampai kamu kembali ke kampungmu." "Baik ya Syekh, kalau bertahun-tahun, kalau 20 tahun," kata Syekh, "tetap mengqasar selama kamu belum pulang ke kampungmu." Jadi Syekh Utsaimin berpendapat dengan dalil yang sangat
dengan kuat dia berpegang dengan dalil ini. Karena memang tidak ada dalil secara sharih, secara tegas yang membatasi jarak tinggal tertentu berapa lama. Tetapi ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, bukankah pendapat kedua Zahiriyah Syekhul Islam Ibnu Utsaimin rahimahullah mereka kembali kepada urf? Mereka tidak punya dalil, makanya kembali kepada apa? Kepada urf. Dan urf masyarakat sekarang, kalau orang sudah tinggal 1 tahun tidak dikatakan musafir. Iya atau tidak? Ada orang tinggal 1 tahun dikatakan musafir atau tidak? Tidak. Semua sepakat bahwasanya itu bukan musafir. Oleh karenanya kalau sudah setahun bukan musafir. Kenapa? Karena urf mengatakan demikian. Orang bilang, kamu bilang musafir, orang heran. Musafir kok di sini aja nggak pergi-pergi, bulat aja di sini, itu bukan musafir. Oleh karena pendapat yang lebih hati-hati pendapat jumhur ulama yang membatasi 4 hari. Wallahu alam bishawab. Sekarang berarti saya tanya sama antum, kalau orang yang pilot terbang, dia musafir atau bukan? Selama dia bersafar musafir atau bukan? Musafir. Kapan dia jadi mukim? Kalau pulang ke rumahnya baru jadi mukim. Selama dia ke sana sini jadi tetap musafir. Pembawa trek-trek besar itu keluar kota ke sana sini musafir atau bukan? Musafir. Dia boleh mengqashar? Boleh. Kapan dia jadi mukim? Kalau sudah pulang ke rumah istrinya. Baru dia menjadi apa? Mukim. Meskipun dia di rumah istrinya cuma setengah hari. Di setengah hari itu dia harus sholat 4 rakaat. Begitu pada maghrib dia lanjut lagi, ya musafir lagi. Musafir lagi. Selama dia belum pulang ke rumah istrinya masih dikatakan apa? Musafir. Meskipun dia bertahun-tahun enggak pulang-pulang. Kenapa? Karena benar-benar dia berjalan. Jadi para ulama tidak khilaf kalau musafirnya dalam keadaan apa? Jalan. Yang jadi masalah kalau menetap. Ini berapa hari tadi itu masalah tadi. Tapi kalau selama jalan terus maka tetap dikatakan musafir. Sekarang saya tanya sama antum. Kalau ada bajak laut pingin sholat, boleh enggak dia sholat 2 rakaat? Bajak laut musafir atau tidak? Musafir. Dia pergi ke sana sini nyari kapal ya untuk dirampok. Dia boleh sholat qashar tidak? Yakin? Enggak, dia sholat. Tidak semua orang penjahat itu jahat dalam segala hal. Benar ini. Tidak semua penjahat jahat dalam segala hal. Terkadang dia jahat dalam satu hal, dia baik dalam satu hal. Orang-orang Khawarij pembunuh, tapi sholat atau tidak? Sholat. Bajak laut mungkin membunuh, tapi dia bisa jadi sholat. Taruhlah sekarang bajak laut mau sholat. Apa urusan kalian dia mau sholat? Sekarang kalau dia sholat, boleh nggak dia sholat 2 rakaat? Hah? Boleh atau tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Ya, ini benar, khilaf di antara para ulama. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan ini jumhur ulama, dia tidak boleh sholat 2 rakaat. Kalau mau sholat harus 4 rakaat. Kenapa? Dia penjahat. Ya. Dia boleh berbuka puasa tidak? Tidak boleh berbuka puasa. Seluruh keringanan musafir tidak boleh diambil. Kata mereka, kenapa? Karena safar ada berbagai bentuk. Pertama, safar yang mubah, safar yang dibolehkan seperti safar karena berdagang, safar ingin mencari istri misalnya. Safar ada keperluan. Ada namanya safar yang disunahkan seperti safar dalam rangka bersilaturahmi. Safar dalam melaksanakan umrah sunnah. Ada safar yang diwajibkan. Diwajibkan contohnya seperti safar haji, untuk haji, ini safar yang diwajibkan. Ada namanya safar maksiat, dia pergi ke tempat maksiat dalam rangka untuk apa? Bersafar. Seperti orang-orang Arab yang pergi misalnya tidak bisa dia bermaksiat di negaranya karena tidak ada tempat maksiat, maka dia pun pergi ke Bangkok misalnya. Pergi ke Bangkok untuk bermaksiat. Berzina di sana. Dan dilakukan atau pergi ke puncak misalnya, ya. Ingin melakukan kemaksiatan. Sampai disebutkan cerita Banyolan ya. Jadi ada orang Arab dia ngantri di bar, ingin masuk bar. Tahu-tahu ada orang Arab yang lain nyelinap masuk ke depan. Maka dia bilang ittaqillah ya akhi. Di belakang katanya. Lagi ngantri ke bar ini katanya ittaqillah, ente tidak ikut apa antrian ittaqillah katanya, mundur belakang. Ini menunjukkan maksudnya kebiasaan mereka menyebut ittaqillah mereka bawa bahkan tatkala mereka sedang hendak bermaksiat. Kata para ulama yang berpendapat tidak boleh seorang yang bermaksiat kalau safarnya karena maksiat, maka dia tidak boleh mengambil keringanan safar. Seperti bajak laut tadi, tidak boleh dia sholat 2 rakaat dan tidak boleh dia berbuka puasa. Meskipun dia musafir dia harus puasa. Meskipun musafir dia harus sholat 4 rakaat. Namun pendapat ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah mengkaitkan masalah keringanan dengan masalah safar. Selama dia musafir, maka dia boleh mengambil apa? Keringanan-keringanan. Justru mungkin kalau dia mengambil keringanan tadi, dia malah sadar, oh ternyata
saya kok jahat sama orang sementara Allah baik sama saya. Harusnya 4 rakaat, boleh jadi 2 rakaat. Allah alam bisawab. Ini masalah khilaf di antara para ulama. Kemudian di antara masalah yang berkaitan dengan masalah ini, bagaimana seorang yang musafir salat di belakang orang yang mukim? Kalau ternyata kita jadi makmum sementara imamnya mukim, imamnya 4 rakaat, maka seorang musafir harus salatnya 4 rakaat sebagaimana imam. Meskipun dia tidak mendapatkan rakaat. Artinya misalnya ada seorang imam salat Isya, ternyata dia masuk dalam salat Isya, imamnya sudah tasyahud akhir. Maka dia masuk dalam rakaat atau tidak? Masuk, dia masuk. Tapi dia dapat rakaat atau tidak? Tidak dapat. Namun dia tatkala gabung, maka dia menyatakan statusnya sebagai makmum, ya atau tidak? Tatkala dia sudah menyatakan diri status sebagai makmum, maka dia ikut sebagaimana imam. Dia 4 rakaat sebagaimana imam 4 rakaat. Dan inilah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang orang nunggulah sudah tasyahud akhir, nunggu selesai. Rugi kita salat itu enggak dapat rakaat. Sebagian orang seperti itu. Ini kesalahan. Sebagian orang masuk ke dalam masjid, dia dapati imam sudah sujud. Dia tidak mau sujud. Jadi dia rugi, saya sujud enggak dapat rakaat. Dia nunggu imam berdiri lagi. Ini kesalahan. Harusnya dia sujud saja langsung bersama imam. Meskipun tidak dapat rakaat, dapat pahala. Dapat pahala apa sujud. Meskipun tidak dapat pahala, tidak dapat rakaat tapi dapat pahala sujud. Oleh karena kapan bertemu dengan imam, ikuti. Meskipun imam di tasyahud akhir, duduk dapat berkah salat berjamaah meskipun tidak dapat rakaat. Tapi keberkahan jamaah tetap akan dia raih. Khani fillah azanillahu wa iyyakum. Ya, ini saja mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Apakah dia bisa mengatakan sebagai jamaah apa pasar atau dia mengatakan salat? Ya. Kenapa maksudnya? Apakah dia bisa mengkosongnya atau dia melengkapi pasar? Oh, dia menyempurnakan. Jadi kapan seorang musafir menjadi imam, menjadi makmum, mendapati imam yang mukim meskipun imamnya di tasyahud akhir, jika dia masuk dalam jamaah tersebut maka dia harus mengikuti 4 rakaat karena dia statusnya sebagai makmum. Ada hadis yang menyatakan doa musafir dikabulkan. Apakah termasuk orang yang safar melaksanakan dinas yang mendapat fasilitas transport dan akomodasi bahkan biaya perjalanan dinas? Iya, selama dia bersafar maka insya Allah doanya dikabulkan. Dia berdoa tatkala sedang di pesawat, dia berdoa tatkala sedang di bis, sedang berjalan. Maka ini di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam pekerjaan dinas atau yang lainnya? Jika kita bekerja dan menetap di sebuah kota, kemudian setiap bulan pulang kampung selama seminggu. Hal ini rutin setiap bulan. Di kampung juga kita punya rumah. Di kota yang mana kita dianggap sebagai musafir? Dia menjadi apa namanya? Dia punya istri nggak di kampung itu? Istrinya 2 atau tidak? Hah? Siapa yang nanya ini? Kalau istrinya 2, sebenarnya mengatakan dua-duanya dia mukim. Kalau istrinya apa? 2, berarti dia menetap situ, menetap sini. Dalam perjalanan ini dia musafir. Tapi kalau sudah sampai jadi apa? Mukim. Sini mukim, sini mukim. Di tengah perjalanan semuanya safar. Tapi kalau istrinya cuma 1, di mana istrinya itulah sebagai tempat mukimnya. Jika dia pergi sana meskipun punya rumah, ya, maka itu dia sebagai rumah peristirahatan, cuma rumah apa? Rumah hampiran, ya. Maka yang jadi patokan adalah di mana dia istri dan anak-anaknya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Apakah tinta menghalangi air dari anggota wudu? Jawabannya tidak. Saya seringkali mendapati waktu sholat dengan anggota wudu berlepotan tinta. Setelah sholat, sahkah sholat saya? Iya, tidak mengapa. Tinta tidak menghalangi apa? Air wudu. Yang menghalangi cat. Yang menghalangi apa? Cat. Mohon penjelasan mengenai kondisi-kondisi ketika boleh menjamak sholat. Menjamak sholat diantaranya jika ada matar, jika ada hujan, atau khauf, ada rasa takut, atau sebab-sebab yang lain yang memberatkan seseorang. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah jamak sholat min ghairi khaufin wala matarin,
tidak tanpa ada karena takut dan tidak karena ada hujan, maka ditanya kenapa? Li'alla yuhrija ala ummatihi atau li'alla yuhrija ummatahu, agar Rasulullah SAW tidak menyulitkan umatnya. Dari sini ada sebab yang umum. Selama seorang merasa berat, ada kondisi tertentu, hukum asalnya tidak boleh seorang menjamak. Ya, kecuali dalam kondisi yang darurat atau kondisi yang benar-benar ada hajat, butuh dia untuk menjamak. Ya, butuh untuk menjamak. Seperti tadi ada rasa takut atau sakit misalnya, ya, atau ingin masuk dalam ruang operasi, atau terjebak dalam kemacetan yang sangat sudah bagaimana lagi. Ya. Ya, akhirnya dia tidak bisa sholat di jalan, dia tunggu sampai waktu berikutnya seperti ini. Dan ini sangat terbayangkan tatkala di Jakarta, seorang masuk dalam macet sudah nggak bisa keluar. Ya, sehingga dia hanya bisa keluar di waktu sholat berikutnya misalnya, maka dia boleh menjamak. Ya, ini boleh menjamak. Mana yang lebih utama bagi musafir, sholat di masjid atau sholat di mana dia mendapati waktu sholat? Jika lebih utama di masjid, berarti menunda sholat sampai mendapat masjid. Lagi berjalan, jika masjidnya dekat, lebih bagus di masjid. Tapi kalau masjidnya jauh, lebih bagus di awal waktu sholat. Lebih bagus di awal waktu sholat, dimanapun dia berada. Tapi kalau ternyata masjid, ini dalam perjalanan ya, dalam perjalanan. Berbeda kalau seorang yang dia musafir tapi dia menetap di hotel misalnya, dia menetap di losmen di pondokan misalnya. Mana yang lebih utama? Dia sholat di pondokan atau di masjid? Jawabannya di masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan seorang musafir tetap wajib ke masjid. Seorang musafir tetap wajib ke masjid karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida falam yujibhu fala sholata lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian tidak memenuhi panggilan azan tersebut, maka tidak ada sholat baginya. Ini mencakup musafir dan selain musafir. Nah, akan tapi para ulama mengatakan musafir kondisinya tidak seperti orang yang sedang tidak musafir. Kalau tidak musafir dia harus ke masjid. Tetapi kalau musafir asalnya dia diberi keringanan. Jika ternyata dia tidak punya kesibukan, maka dia hendaknya ke masjid. Tapi kalau ternyata dia punya kesibukan, dia ingin belanja ini, ingin belanja anu, maka tidak mengapa dia tidak ke masjid. Ya, tidak mengapa karena memang dia bersafar karena ada suatu kebutuhan. Selama dia disibukkan dengan kebutuhan tersebut, para ulama mengatakan dia tidak apa-apa tidak ke masjid. Tapi kalau dia santai-santai aja di rumah, kemudian tidak ada kegiatan, maka dia wajib ke masjid selama tidak sakit, tidak lelah. Ya, tapi kalau dia lelah sekali tidak harus ke masjid. Kenapa? Posisi dia sebagai musafir, dan musafir diberi keringanan. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita sedang masbuk, imamnya sedang rukuk, kita ikut rukuk, apakah kita dapat satu rakaat? Ini khilaf, tapi yang benar itu yang benar. Ya, memang khilaf di antara para sahabat. Apakah seorang dapat rukuk, dapat rakaat, sampai ditulis buku saling bantah-bantahan dalam masalah ini. Tapi pendapat Allah Alam, pendapat yang kuat bahwasanya jika mendapatkan rukuk dapat satu rakaat. Apakah buka puasanya orang yang safar juga wajib mengqadha? Iya, harus mengqadha. Kalau safar buka puasa tidak mengqadha, enak orang bersafar aja, tidak usah puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sedang sakit atau bersafar kemudian dia berbuka, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka diganti pada hari-hari yang lainnya. Ada lagi yang bertanya? Ya. Saya punya permasalahan dengan sholat 5 waktu. Saya mau sholat agak jauh. Terus? Yang sunnah. Tapi ada masjid di dekat saya. Tapi kalau saya sholat bersama, namanya orang termasuk saya juga menilai bahwa itu super express. Artinya terlalu cepat sehingga takbirnya mungkin saya kadang-kadang yang sir. Saya baca Al-Fatihah baru sepertiga dia sudah selesai. Buku maka sudah bangkit. Sehingga saya memutuskan untuk kadang-kadang ikut bersama. Kadang-kadang saya memilih untuk masbuk di tahiyat terakhir. Mohon petunjuk. Kalau memang kondisinya seperti itu, imamnya tidak bisa antum ganti imamnya. Kalau imamnya tidak mungkin diganti, ya tentunya kita juga harus memperhatikan masalah tumakninah dan masalah sahnya sholat. Kalau kondisi seperti tadi, apa yang Bapak lakukan sudah benar. Ya, seringnya ke masjid yang lain, terkadang sholat berjamaah ya di situ untuk menghilangkan fitnah. Ya, tapi kalau kondisi seperti tadi, makanya tidak mengapa. Yang antum lakukan sudah baik. Antum sudah lakukan itu politik yang baik. Bagaimana jika ketika seorang keluar kota untuk bekerja dan pekerjaan itu mencari alat-alat berat yang berpindah-pindah, apa boleh menjamak? Ya, saya ulangi, orang yang bersafar hukumnya boleh menjamak. Selama dia statusnya musafir, boleh
menjamak. Yang jadi masalah khilaf sunnah atau tidak, itu aja. Kapan dikatakan sunnah dia menjamak? Kalau safarnya berat. Tapi meskipun safarnya tidak berat, dia boleh menjamak. Kenapa? Dia musafir. Tetapi kapan disunahkan dia menjamak? Kalau safarnya sulit. Kalau safarnya tidak sulit, disunahkan dia tidak menjamak. Tapi boleh? Boleh. Selama dia musafir boleh menjamak. Seorang bekerja di lokasi minyak gas bumi yang berjarak sekitar 60 km dari kota tempat tinggalnya. Dengan jadwal 2 minggu di lokasi, 2 minggu di kotanya. Pada saat di lokasi, apakah dia dikatakan musafir? Allah alam ya, selama dia di tengah lautan seperti itu. Ini di tengah laut enggak ini? Tengah laut. Ya, kalau tengah laut dia tetap musafir. Karena tidak ada namanya mukim di tengah lautan. Ya. Beda kalau dia menetap satu tempat di daratan. Nah, di daratan ini, kalau kembali kepada pendapat jumhur, maka dia apa? Lihat 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, maka dia mukim. Kalau kurang dari 4 hari, maka dia musafir. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Ya. Asalnya bahwasanya solat ada rukun-rukunnya, tidak boleh ditinggalkan kecuali kalau memang berhalangan. Baik di pesawat maupun di kereta. Di antara rukun dan syarat solat menghadap kiblat misalnya. Rukunnya berdiri, ya. Sujud, ini semua rukun solat. Tetapi kalau dia berat melakukannya, ya, maka dia boleh menjatuhkan rukun-rukun tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jam." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri, jika kau tidak mampu maka dalam keadaan duduk, jika kau tidak mau maka dalam keadaan berbaring. Seorang mungkin saja dia bisa paksakan dirinya untuk salat duduk padahal dia berat. Meskipun dia paksa, tapi kalau dia merasa berat, maka dia salat dalam keadaan apa? Berbaring. Jangan sampai dia nekat duduk sementara akhirnya sakitnya bertambah. Meskipun dia bisa, namun dengan dipaksa. Jangan sampai dia maksakan sehingga menambah sakitnya. Oleh karenanya boleh seorang tatkala tidak bisa duduk, dia salat dalam keadaan berbaring. Demikian juga orang dalam kereta. Kalau memungkinkan dia salat untuk berdiri, maka harus dia berdiri. Tapi kalau tidak mungkin, dia harus suruh orang pindah semua. Saya ingin salat, ini susah juga seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana sujudnya? Sujud gimana di bangku, ya agak sulit ya, agak sulit. Tapi kalau dia bisa berdiri, ini yang terbaik. Dia berdiri, namun katakanlah dia ruku, dia duduk. Kan dia tidak bisa, sulit untuk ruku, tapi berusaha dia untuk berdiri. Kalau memang bisa berdiri, Kalau tidak bisa berdiri maka duduk. Saya tidak tahu kondisi kereta bagaimana, kereta eksekutif atau kereta ekonomi. Terkadang dapat tempat duduk, terkadang tidak dapat tempat duduk, terkadang harus berdiri berjam-jam. Ya. Jadi intinya kalau mampu untuk berdiri tanpa memberi kemudaratan kepada dia dan kepada orang lain, maka dia harus berdiri. Kalau tidak mampu, maka dia boleh duduk. Ya. Terus terus salat Isya tadi, pengen salat Isya. Oh iya. Ya udah naik aja, tinggal sempurnakan. Sudah terlanjur ya. Ya sudah. Ada lagi yang bertanya? Ya. Iya, kalau mudiknya cuma 3 hari maka musafir. Pokoknya kurang dari 20 waktu sholat itu musafir. Kalau 21 waktu sholat sudah bukan musafir. Ada lagi yang bertanya? Hah? Kapal laut berjalan terus, selama berjalan terus musafir terus, meskipun 1 tahun. Pokoknya kalau jalan terus itu musafir. Kalau sholat Jumat yang musafir, apakah dia setelah sholat Jumat akan mengkosor sholat asar? Oh, ini masalah besar ya. Masalah apakah seorang musafir boleh menjamak antara Jumat dengan asar, ini masalah khilafiyah ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh ya. Di antara yang tidak membolehkan seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menjamak Jumat dengan selain Jumat tatkala sedang safar. Tatkala sedang
safar. Dan Rasulullah SAW juga meskipun tidak safar pun tidak pernah menjamak antara Jumat dengan selain apa? Selain Jumat. Buktinya, tatkala Rasulullah SAW sedang berkhutbah salat Jumat, tiba-tiba datang seorang mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis Anas bin Malik, ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul, ud'u Allah an yughithana. Wahai Rasulullah, musim kemarau Rasulullah, hewan-hewan ternak sudah meninggal, jalan-jalan sudah terputus, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Maka Rasulullah tatkala itu kemudian mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, Allahumma aghithna, ya Allah berilah hujan kepada kami. Akhirnya turun hujan. Kata Anas, tidak ada kelihatan awan, tiba-tiba muncul awan berkumpul di atas Masjid Nabawi kemudian menurunkan hujan yang begitu lebat. Tidak diriwayatkan setelah itu Rasulullah SAW menjamak Jumat dengan apa? Asar. Sampai akhirnya minggu depan datang lagi orang, Rasulullah SAW Jumat lagi. Jadi tidak berhenti hujan selama seminggu penuh. Kemudian datanglah orang tersebut minggu kemudian, ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul, ya Rasulullah, hewan-hewan mati kemudian jalan terputus, doakan agar hujan diberhentikan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lagi supaya hujan apa dipindahkan ke tempat-tempat yang jauh. Ya. Intinya kata mereka, tidak ada dalil dalam hadis ini Rasulullah SAW, padahal kan di antara sunnah menjamak solat tatkala sedang hujan. Ya atau tidak? Namun Rasulullah SAW tidak, itu salat Jumat waktu itu. Rasulullah beristisqa. Ternyata tidak ada dalil Rasulullah menjamak antara Jumat dengan apa? Dengan asar. Kemudian kata mereka juga, Jumat tidak bisa dikiaskan dengan asar. Tidak dikiaskan dengan duhur. Yang boleh digabungkan dengan asar itu duhur. Dan Jumat tidak bisa dikiaskan dengan duhur. Kenapa? Jumat lain dengan duhur. Duhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. Jumat didahului dengan khutbah. Zuhur tidak didahului dengan khutbah. Oleh karena tidak boleh mengkiaskan dan tidak ada kias dalam ibadah. Ini pendapat yang kuat. Tapi pendapat yang saya pilih, wallahu a'lam bishawab, pendapat ulama lainnya. Sebagian mazhab Syafi'iyah menyatakan boleh menjamak antara Jumat dengan asar. Kenapa? Karena memang ilahnya adalah kesulitan. Kalau memang ada kesulitan, maka kita mengkiaskannya bukan pada bentuk solat duhur dengan Jumat, tetapi waktunya. Mengkiaskan dari sisi waktu. Ya. Karena kalau sama-sama sulit, kenapa ini tidak boleh jamak, itu boleh jamak? Ya. Adapun hadis tentang hujan tersebut tidak disebutkan dalam riwayat Rasulullah tidak menjamak. Dan tidak juga disebutkan dalam riwayat Rasulullah menjamak. Buktinya Rasulullah SAW selama seminggu hujan terus, tidak disebutkan juga dalam riwayat selama seminggu tersebut Rasulullah SAW tidak menjamak. Taib, sekarang Rasulullah SAW tidak menjamak pas Jumat dan asarnya. Maghrib dan isyanya bagaimana? Kan masih hujan tuh. Hujan kan seminggu tidak berhenti. Maghrib dan isyanya bagaimana? Besoknya bagaimana? Tidak dijelaskan apakah dijamak atau tidak dijamak. Oleh karenanya perawi tatkala meriwayatkan hadis ini tidak berbicara tentang jamak. Apakah jamak atau tidak dia tidak sedang bicarakan, tapi dia berbicara tentang orang ini minta hujan. Oleh karenanya hadis tadi tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya tidak boleh jamak. Yang kedua, sekarang saya buat suatu logika. Gini. Sekarang saya jadi imam. Terus hari Jumat. Hujan keras. Lagi sholat, Allahu Akbar, belum turun hujan. Tiba-tiba rakaat kedua sudah tasyahud akhir, hujan deras, hujan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana mau jamak? Wah, enggak boleh, kita tadi sholat Jumat. Yang boleh jamak pada zuhur sama asar. Datang orang terlambat. Oh, sudah selesai sholat Jumat ya? Sudah, yaudah kita sholat duhur aja lah. Allahu Akbar. Terus dia jamak karena dia sholat duhur. Enak yang mana ini? Sudah terlambat enak lagi. Paham atau tidak? Dia terlambat, dia boleh jamak. Kita yang dari awal tidak boleh jamak. Apa bedanya ini sama ini? Kenapa dia boleh jamak, saya tidak boleh? Kalau ilahnya adalah masyaqqah, kesulitan, harusnya sama-sama boleh. Oleh karenanya pendapat ulama bishawab yang kuat, seorang kalau sedang sholat Jumat dia boleh menjamak kalau memang dalam keadaan apa? Sulit. Terutama orang musafir. Kalau dikatakan Rasulullah selama safar tidak pernah menjamak Jumat sama asar karena memang Rasulullah tatkala safar tidak pernah sholat Jumat. Paham? Selama safar Rasulullah tidak pernah sholat Jumat. Tapi kita ini yang bersafar di tempat lain, kita sering mendapati Jumat, ikut sholat Jumat bersama orang. Ternyata pesawatnya jam 3 sore misalnya. Kita boleh jamak? Boleh. Ini pendapat, Allah alam, saya pilih pendapat tersebut lebih kuat. Salat sunnah rawatib manakah yang masih Nabi SAW lakukan ketika beliau dalam keadaan safar? Ini pertanyaan juga bagus. Apa salat-salat sunnah yang bisa dikerjakan bagi orang yang musafir? Rasulullah SAW meninggalkan salat rawatib kecuali qobliyah subuh. Kecuali qobliyah
subuh. Rasulullah SAW pernah ketiduran, ya sebagaimana saya sampaikan pada pengajian kemarin, pernah Allah mentakdirkan Nabi SAW tertidur dalam kala sedang safar. Sedang bersafar, ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Utsman, ada semua sahabat mulia, semuanya kompak ketiduran. Tidak ada satupun yang terbangun. Kapan mereka terbangun? Tatkala terkena terik matahari baru mereka terbangun. Ya. Kemudian setelah mereka terbangun, Rasulullah SAW tadi masih tidur. Tidak ada yang berani bangunkan Nabi. Kenapa? Dikhawatirkan Rasulullah sedang mimpi Nabi adalah wahyu. Sehingga Rasulullah dibangunkan, tidak ada yang berani. Sampai Umar berteriak dengan suara yang keras, baru Rasulullah SAW terjaga. Setelah Rasulullah SAW terjaga, maka Rasulullah SAW sholat dulu 2 rakaat sebelum subuh, baru kemudian sholat subuh. Ini dalil bahwasanya meskipun safar, tetap sholat 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Meskipun terlambat bangun, tetap sholat 2 rakaat sebelum apa? Subuh, sholat rawatib. Tapi jangan antum mengatakan, kalau antum terlambat bangun sholat subuh, antum mengatakan Nabi aja pernah terlambat bangun subuh. Ya, tidak boleh. Dan Nabi cuma sekali seumur hidup, antum 100 kali. Ini pun Nabi ditakdirkan oleh Allah untuk tidak bangun subuh supaya ada syariat bagaimana orang yang tidak bangun subuh, terlambat sholat. Setelah sudah ada syariatnya, sudah tidak pernah lagi Rasulullah SAW ketiduran. Intinya orang yang sedang bersafar jangan dia tinggalkan sholat qabliyah subuh. Ya, selain itu rawatib yang lain sebelum duhur, setelah duhur, setelah maghrib, setelah isya, ini tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang safar, hanya qabliyah subuh yang dia kerjakan. Salat sunnah yang lain silakan. Salat malam, Rasulullah SAW pernah pulang dari Taif, beliau salat malam, ya, tatkala sedang, atau salat mutlak, salat sambil di atas kendaraan sambil berjalan, ya. Boleh enggak seorang dalam kendaraan salat malam? Dalam bis antum salat Allahu Akbar. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh, namun ingat tatkala sedang bersafar, bukan tatkala sedang tidak bersafar, ya. Jangan antum misalnya pergi dari satu pingin sholat subuh terlambat, oh ini sebentar lagi qomat, akhirnya antum sholat 2 rakaat di atas mobil. Allahu Akbar. Enggak, antum tidak sedang bersafar. Yang boleh bagi orang yang bersafar. Yang boleh sholat di kendaraan bagi orang yang bersafar. Sholat sunnah tidak mesti menghadap kiblat bagi orang yang bersafar. Adapun sholat yang lain, sholat duha boleh bagi orang musafir. Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, ya, sholat malam, sholat witir, ini semua boleh dilakukan oleh orang yang sedang bersafar. Yang tidak boleh cuma rawatib. Yang tidak boleh cuma rawatib, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang safar. Demikian ikhwani fillah, azanillahu wa yakum, sudah cukup siang, ya. Satu lagi. Apakah boleh imamnya itu lihatnya Jumat? Kita lihatnya dulu rakaat. Kemudian kita sambung asar. Nah, saya apakah berdalil dengan Abu Jabal yang dia sholat pagi sama Rasul, kemudian dia pulang kampungnya dia sholat sunnah. Tidak perlu begitu. Kenapa? Karena orang musafir boleh sholat Jumat. Artinya dia tidak melaksanakan sholat Jumat karena dia bukan mukim. Tapi kalau ada masjid yang mengadakan sholat Jumat, dia ikut, maka dia boleh sholat Jumat. Paham? Dia sholat Jumat ya apa aja sebagai yang penting ada masjid yang, jadi yang boleh mengadakan orang apa? Orang mukim. Orang musafir tidak boleh mengadakan sholat Jumat. Tetapi kalau dia masuk dalam masjid yang mengadakan sholat Jumat, maka dia boleh sholat Jumat sebagai imam, sebagai khotib, sebagai makmum, karena memang masjid itu mengadakan sholat Jumat. Jadi tidak perlu dia rubah niatnya. Tidak perlu rubah, tetap aja sebagai orang yang sholat Jumat, dan dia boleh menjamak asar. Pendapat yang kuat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, karena tadi dia mengatakan ini pertanyaan terakhir, kita tutup pertanyaan pengajian kita pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di Masjid Nasai insyaallah jam 8:30. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.